Jadi diperhatikan dulu, nanti ikut sama-sama ya. Perhatikan baik-baik, diperhatikan gerakannya Ibu. Dengarkan baik-baik lagunya. 2, 3, ya. Ayo kawan, kita bersama membagi akar dari pecahan. Atas gembira bawa penyebut, janganlah sampai terbalik-balik. Tadi dengan bilangan yang sama, agar dari pecahan senilai. Tadi dengan bilangan yang sama, agar jadi pecahan senilai. Sekarang saya persilahkan kepada Nak Kamil selaku ketua kelas untuk menyiapkan temannya dan berdoa ya. Perutnya siap gerak. Hormat gerak. Gerak di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kabisiri irman warasukri waman amin. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pada materi kita sebelumnya? Saya Bu, Nanda lupa apa? faktor suatu bilangan. Bagus, faktor suatu bilangan. Nah, saya tanya lagi, bagaimana caranya kita menentukan faktor suatu bilangan? Saya Bu, Coba Nanda lupa. yaitu dengan cara membagi bilangan itu sampai habis. Ya, dengan cara membagi bilangan itu sampai habis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Pecahan itu juga berhubungan dengan pembagian ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa di sini pernah makan apel? Saya Bu. Pernah semua. Jadi pernah semua diberikan sama mamanya ya. Misalnya kalau mama Anta pergi ke pasar membeli apel, sudah dimakan sebagian, masih ada tersisa satu. Misalnya kalian punya adik, adik kalian juga ingin memakan apel itu, kalian juga mau memakannya. Saya tanya dulu, siapa di sini punya adik? Saya Bu. Siapa di sini punya adik? Kisti. Kisti punya adik berapa Kisti? 1. Ada kakaknya? Tidak ada, berarti Kisti 2 bersaudara. Misalnya Kisti punya apel. Apelnya itu kan sisa 1. Adiknya juga mau. Bagaimana caranya supaya apelnya itu bisa untuk adiknya, bisa juga untuk Kisti? Dibagi 2. Nah, itu apel dibagi 2 tadi diambil oleh Kisti, namanya pecahan 1/2. Siapa lagi yang mempunyai saudara? Saya Bu. Aura, berapa saudaranya Aura? 3. Jadi Aura 4 bersaudara ya. Aura kalau misalnya 1 apelnya tinggal 1 mau dibagi, dikasih juga saudaranya yang lain, maka harus dibagi 4. Jadi itu pecahan apa namanya? Tadi sudah dijelaskan di temannya. Pecahan apa namanya? 1/4. Tepuk tangan. Siapa lagi yang punya saudara? Sahra. Berapa saudaranya Sahra? Adiknya ya. Jadi berapa kita saudara? 2. Berarti kalau 1 di apel mau dibagi 2? Pecahan apa namanya? Sudah dijelaskan tadi. 1/2. Tepuk tangan. Terima kasih banyak ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diperhatikan baik-baik.
Yang kedua, melalui media tayang berbentuk PPT dan materi yang disajikan guru, peserta didik dapat membandingkan pecahan dengan baik dan benar. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan, yaitu membandingkan pecahan pembilang 1 dengan baik dan benar ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan mengurutkannya, mengurutkan pecahan pembilang 1 itu, apakah mulai dari yang terbesar ataukah mulai dari yang terkecil dulu ya. Nah, kemudian ibu sampaikan penilaian ibu nanti, yaitu mulai dari penilaian sikap ya. Nah, penilaian sikap ibu berpatok kepada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 isinya ya. Kemudian penilaian pada saat kalian melakukan diskusi. Kemudian penilaian ketiga yaitu lembar evaluasi nanti yang ibu bagikan ya. Kemudian ibu akan membagikan tes awal untuk kita. Silakan anak-anakku, ibu mau melihat sejauh mana anak-anakku mengetahui tentang pecahan ya. Selanjutnya ya, akan kerja ditulis namanya, kemudian hari, tanggal berapa ya. Jadi coba perhatikan semua tampilan di papan tulis. Jadi materi kita hari ini yaitu pecahan. Subtemanya itu pecahan pembilang 1 ya. Kita juga akan mengetahui dulu apakah itu pecahan. Jadi pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dan suatu kuantitas tertentu. Jadi bilangan pecahan itu dapat disimbolkan A per B ya. Bagian A itu disebut dengan pembilang dan bagian B disebut dengan penyebut ya. Jadi bilangan yang berada di atas garis pemisah disebut pembilang, sedangkan bilangan di bagian bawah disebut sebagai penyebut. Yang di atas adalah pembilang, kemudian yang di bawah adalah penyebut. Nah, di sini kan kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan pembilang 1. Jadi tanda perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua pecahan, yaitu tanda perbandingannya ini
jadi perhatikan dulu di sini. Coba perhatikan ini gabus warna yang sudah Ibu bikin lingkaran ya. Ini lingkaran Ibu bagi dua. Ibu bagi dua, perhatikan baik-baik. Ibu akan menempelkannya di sini ya. Sekarang Ibu akan menutupi satu bagian ini menjadi warna hijau. Warna hijau. Ini adalah pembilang dan ini adalah penyebutnya yang dua bagian. Jadi siapa yang bisa menyebutkan ini? Ini pecahan apa namanya? Siapa yang bisa menyebutkan? Pecahan apa namanya? Reski. 1/2. Kemudian perhatikan lagi ini juga berbentuk lingkaran. Yang Ibu bagi menjadi 3 ya. Ibu bagi menjadi 3. Ikut lagi satu bagian menjadi warna hijau. Tadi dibagi menjadi berapa bagian? 3, kemudian ditutupi berwarna hijau 1, berarti diambil satu bagian. Itu pecahan apa namanya? Kamil. Pecahan apa Kamil? 1/3, bagus. Sekarang yang ketiga, perhatikan lagi ini dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4 ya. Perhatikan baik-baik. Ibu tutupi lagi satu bagian dari 4 potongan tadi. Jadi warna hijau. Dibagi berapa tadi lingkaran? 4. Jadi pecahan apa namanya itu? 1/4. Nah, sekarang coba diamati baik-baik. Tadi ini dibagi menjadi 2, namanya pecahan 1/2. Mana kira-kira lebih besar potongannya 1/2
nanti ini satu-satu kelompok ya. Nah, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu apa yang ibu perlihatkan di sini. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada ini pisang. Ini ciptanya siapa pisang? Hah? Ciptanya ibu atau ciptanya Tuhan? Nah, ciptanya Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri ya. Nah, semua ciptaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini pisang pertama. Coba lihat baik-baik. Berapa potongannya? Ada berapa potongannya? 4. Nah, pisang kedua lagi. Nah, jadi silakan bandingkan di sini dari pisang pertama sampai pisang ketiga mana yang lebih besar potongannya ya. Dan itu misalnya pisang pertama itu dia pecahan apa ya. Nah, pisang kedua juga begitu, pisang ketiga juga begitu. Nah, sekarang ya, sekarang ibu akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 ini tadi yang selalu menjawab, terkumpul di sini dengan kelompok 2 juga ini tadi yang selalu menjawab. Jadi ibu akan memberikan pertanyaan yang ada, salah satu pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya. Kelompok 1 pertanyaannya, jadi nanti silahkan berpikir bersama, usahakan semuanya tahu jawabannya karena nanti akan ditunjuk siapa yang menjawab. Jadi harus kita tahu semua jawabannya ya, bersiap-siap. Pertanyaan untuk kelompok 1 adalah silahkan mengurutkan pisang yang ibu sudah bagi pecahan apa namanya, kemudian diurutkan mulai dari yang terbesar, pisang pertama sampai pisang yang ketiga. Kelompok 2 pertanyaannya, jadi nanti harus ditahu jawabannya, makanya harus diskusi sama teman-temannya, usahakan tahu semua jawabannya ya. Pertanyaan untuk kelompok kedua, manakah yang lebih besar pecahan pada pisang pertama atau pada pisang kedua ya, silahkan cari jawabannya. Kemudian kelompok 3, kelompok 3 tadi ini yang tidak pernah menjawab ya. Kelompok 3 itu pertanyaannya adalah pisang pertama itu berbentuk pecahan apa ya. Silahkan berdiskusi sama temannya, nanti ditunjuk nomornya ya. Kemudian kelompok 4, pisang kedua berbentuk pecahan apa ya. Silahkan diskusi dulu. Silahkan berdiskusi karena ibu akan nilai siapa kelompok yang paling aktif ya. Kelompok 1 kelompok mawar. Sudah selesai? Nanti dikumpul, nanti ibu akan kumpul. Sekarang dengarkan baik-baik. Tadi sudah ada pertanyaan, satu pertanyaan satu kelompok. Saya ke
Jadi Reski menjawab pisang urutan pecahan yang paling besar pada potongan pisang yaitu 1/4, kemudian 1/5, kemudian 1/6. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sangat bagus ya. Sekarang kita ke kelompok 2. Kelompok nomor 6. Siapa nomor 6? Siapa nomor Haura. Haura, apa tadi pertanyaannya Haura? Manakah yang lebih besar? Potongan pisang pertama atau potongan pisang kedua? Keras-keras suara Nana. Potongan pisang pertama. Potongan pisang pertama itu pecahannya, bentuk pecahannya 1/4, lebih besar daripada 1/5 pada potongan pisang kedua. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Kasih tangan ya. Kerja yang bagus. Sekarang kita ke kelompok ketiga. Nomor 9. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3. Pertanyaannya tadi, potongan pisang pertama itu bentuk pecahannya apa? Coba dilihat ya. 1/4 kah? 4 bagian kayak itu? Lihat. Jadi sudah benar? Sudah benar? Jadi pisang pertama itu bentuk pecahannya adalah 1/4. Tepuk tangan. Bagus jawabannya ya. Sekarang kita ke kelompok 4. Kelompok 4. Nomor 11. Siapa nomor 11? Aurel. Apa tadi pertanyaannya kelompok 4? Kelompok 4 itu pertanyaannya pisang kedua itu bentuk pecahannya apa? 1/5. Sudah benar? Benar ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Ternyata semuanya bekerja sama dengan baik ya. Sekarang jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang pecahan pembilang 1, bagaimana mengurutkannya mulai dari yang terbesar, mulai dari yang terkecil seperti tadi sudah ada contohnya. Yang terbesar kita mulai dari 1/2, kemudian 1/3 dan 1/4. Begitu pula sebaliknya kalau diurutkan mana dulu yang lebih kecil? Mana yang lebih kecil? 1/4, kemudian 1/3 dan 1/2. Kalau membandingkannya, lihat mana bagian yang lebih besar. Kalau membandingkannya 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil
Silahkan ditulis namanya. Selesai. Nah, terima kasih banyak ya. Jadi Ibu mau tanya-tanya dulu, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran? Nah, bagaimana perasaannya? Bahagia? Ya, jadi kita akan melakukan itu yang belum tuntas akan melakukan remedial ya. Jadi yang sudah tuntas itu akan melakukan pengayaan. Jadi Ibu akan memberikan nanti soal-soal di situ. Jadi nanti siap-siap saja yang remedial dan pengayaan ya. Tadi sudah bahagia semua mengikuti pelajaran. Jadi pelajaran kita selanjutnya yaitu pecahan berpenyebut sama untuk materi kita selanjutnya ya. Jadi Ibu ucapkan banyak terima kasih anak-anakku untuk hari ini sudah sangat semangat ya. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu sebelum kita pulang ya. Silakan Kak Kamil, langsung saja kita.